Selamat datang kembali di channel saya. Baiklah, sekarang video kali ini kita akan mencoba bagaimana mendesain suatu halaman beranda website yang sudah ada. Nah, di sini yang kita akan desain itu kita akan coba meniru bagaimana halaman homepage dari tb.ac.id. Jadi bisa kita lihat di sini, beginilah tampilan dari halaman beranda dari atb.ac.id. Baik, nah ini sudah saya desain. Jadi desain yang hasil yang telah saya buat bentuknya seperti ini. Nah, karena ini merupakan tugas dari kampus saya, jadi ada sedikit yang agak berbeda dan ini juga saya tidak selesaikan sekaligus dalam satu waktu. Makanya di sini ada yang seharusnya di sini ada logo ITB, ada logo kampus kami. Nah, dan di sini juga kelihatan bahwa isinya ada agak kurang outdated di beberapa tempat ya, karena itu kami mengerjakannya tidak dalam satu waktu. Jadi ini juga merupakan tugas dari kampus kami. Baik, kita lihat. Nah, kita lihat di sini kita akan merancang bagian atasnya dulu. Bagian atas dari halaman FTB ini. Bentar. Nah, kita lihat di sini ada menu navigasi, ada dua bagian. Maka di sini kita bisa menggunakan div yang akan kita bagi dua lagi menjadi dua div yang satu bagian yang hitam, satu bagian background yang biru. Nah, kemudian kita lihat di bagian background hitam, di sini sebenarnya kita bisa lihat ada dua bagian juga. Di sini bagian untuk memilih bahasa. Nah, di sini ada juga bagian untuk menu-menu navigasi pertama. Nah, jadi kita lihat di sini, maka kalau kita lihat di bagian codingnya, maka inilah bagian codingnya, bagian di indeks ini. Maka di sini ada kita berikan div kelas baris 1 2 yang artinya maksudnya ini div untuk membuat baris 1 dan 2 tadi, yang kita kemudian pecah menjadi div baris 1 dan div baris 2. Nah, kemudian di div baris 1 kita pecah lagi menjadi div bahasa dan div link. Kemudian di baris 2 seperti kita lihat di bagian logo ITB, ada bagian logo ITB dan bagian navigasi kedua. Maka kalau kita lihat kembali, nah setelah kita bagi dua, kita isikan masing-masing. Nah, setelah itu kita style di sini ada, kita lihat di sini ada baris 1 2, ada baris 1, ada bahasa. Maka kita lihat di sini di style paling pertama. Nah, seperti biasa untuk body bisa kita berikan style awal dulu dengan margin 0, padding 0, box sizing border box, font family terserah kita yang defaultnya. Terus font size juga bisa kita atur langsung dengan menggunakan bintang ini. Nah, kemudian di sini ada baris 1 2. Nah, di sini ada saya buat position fix sama z index 100. Itu kenapa? Karena kita lihat ketika kita menggunakan website ITB ini, ketika kita scroll ke bawah, nah, maka navigasi di atasnya selalu tinggal. Makanya kalau kita lihat di sini, nah, maka ini akan tinggal juga. Disitulah guna position fix dengan z index kita atur. Pokoknya lebih dari 0 saja. Di sini saya langsung pakai 100 saja biar langsung besar. Itu artinya sehingga dia menjadi layer, dalam artian baris 1 2 ini selalu akan menimpa yang layer lebih kecil. Kalau ini di auto itu biasanya layernya layer 0 atau dengan nilai integer rendah. Nah, kita bisa lihat di sini. Baik, nah itulah untuk yang style baris 1 2 secara keseluruhan, berarti yang double ini. Nah, baik, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, pada style baris 1, nah di sini kita bisa atur colornya. Nah, kemudian kita display flex supaya apa yang kita masukkan data di sini, nah yang ada di dua ini kalau tidak di display flex maka dia akan berurutan dari atas ke bawah. Tapi ketika kita display flex seperti yang kita bahas kemarin, nah dia akan tampilannya akan berjejer. Nah, kemudian kita lihat kembali di stylenya. Nah, justify content space between supaya masing-masing berjarak. Kita berikan padding supaya agak bergeser, tidak terlalu dekat nanti di sini. Nah, kemudian
Kemudian di baris 1 bagian link, berarti yang bagian ini ya, bagian link kita lihat kembali dulu. Baris 1 link, oh berarti bagian yang navigasi pertama. Nah di sini kita berikan margin rate 90, berarti supaya dia tidak terlalu rapat sini, jadi ada jarak. Karena kita lihat di bagian ITB ini pun ada jarak seperti itu. Nah kemudian kita lihat kembali seperti ini, margin left juga untuk membuat jarak berarti dari bahasa. Nah kemudian ini semua margin ini hanya untuk mengatur peletakan supaya tampilan di sini mirip dengan aslinya. Jadi kita atur jaraknya, kita geser-geser, kita tambahkan, kurang-kurangkan. Nah kemudian di sini ada A. Kenapa dia di sini A? Karena kita gunakan di sini untuk pembuatan menu-menunya semuanya pakai A supaya dia dalam berbentuk link. Cuma karena dia berbentuk link, maka dia kalau kita tidak atur text decoration-nya, maka dia otomatis mempunyai underline. Kita tidak mau itu. Dan colornya juga biasanya otomatis menjadi biru, dan kita tidak mau itu juga karena kita lihat di sini dia pakai warna agak putih di sini. Nah, di sini ya. Maka kita lihat di sini ada, nanti ketika kita arahkan kursornya dulu baru dia ada underline-nya. Maka di bawahnya juga ada untuk hovernya, maka text decoration underline. Seperti itu. Nah, untuk logo COVID seperti yang kita lihat di sini, kita style sendiri. Di sini pakai background merah, color white. Nah, border radius untuk apa? Supaya kalau kita lihat di sini bagian bordernya dia tidak kotak, malah tapi ada agak melengkung di bagian ujung-ujungnya. Makanya kita berikan border radius. Nah, di situ kalau kita buat dia dalam bentuk pixel, maka yang dia akan ubah yang ujung-ujungnya dulu. Tapi dalam persen dia akan dengan sangat cepat, dia akan semakin lama semakin membulat bentuknya. Jadi untuk border radius ini bisa menerima dua angka, apakah dalam persen atau dalam pixel. Baik, nah, kita masuk ke baris kedua, kembali display flex. Jadi align item center untuk menengahkan item. Kemudian kembali ada kita atur marginnya kembali. Nah, seperti ini. Baris 2. Untuk yang bagian linknya, link 2 kita lihat di sini. Nah, berarti bagian tentang ITB dan lain-lain. Di sini kita atur juga secara khusus A-nya, jadi tidak mengikuti A yang di atas. Nah, di sini ada kita atur font size-nya, marginnya, text decoration kembali. Nah, kemudian gunanya ini baris 2 link 2A before ini karena kita memberikan efek seperti ini. Kalau kita lihat di bagian ITB ketika kursornya kita berikan ke navigasi untuk bagian baris kedua ini, kita lihat ada sini di TB apa tidak ada yang, tapi kami yang buat ada animasi, sedikit animasi untuk underline-nya seperti itu. Nah, itulah gunanya yang biasanya ada hover, di sini kita pakai before, jadi di sini ada seperti ini. Isinya kita ada atur transisi di sini 1 detik. Jadi kalau semakin lama berarti dia semakin besar angka di sini. Dia dalam bentuk second, dia semakin lama muncul garisnya seperti itu. Nah, baik. Di sini karena kita buat di sini hanya ketika hover dia muncul, maka kita buat di sini hover before seperti itu. Maka di sini untuk mengatur kepanjang garisnya. Nah, kemudian bagian menu kita lihat kembali di sini. Menu adalah kelas menu, dia bentuk gambarnya. Kita lihat dulu di sini. Menu itu untuk untuk gambar yang ini, untuk gambar ini ya. Nah, coba yang sebelumnya harusnya ada kelasnya, jadi seharusnya di sini kita berikan kelas bonus harusnya di sini. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut saja. Maka kita masuk ke bagian profil. Profil itu adalah bagian gambar ini. Nah, di sini kita ada atur sedikit dengan width, dengan paddingnya. Nah, di sini ada padding 100 px ini supaya dia
agak turun, karena kalau dia tidak diturunkan dari awal ini dia akan tertutup dengan baris ini, karena dia otomatis, karena kita buat tadi dia fix, dia selalu bagian atas. Jadi dan dia karena dia layernya berbeda sendiri, maka kalau tidak diatur maka nanti baris ini akan menimpa profil ini, makanya kita harus turunkan sebanyak besar dari baris 1 2 ini. Kemudian profil IMG. Nah, bagian pimpinan, ini adalah bagian halaman yang ini, pesan dari pimpinan. Nah, pesan dari pimpinan ini atau dari rektor ITB. Nah, di sini kita bagi lagi kembali menjadi, kalau saya tidak salah menjadi 2 div. Kita lihat bagian di sini untuk bagian pimpinan. Nah, dia dalam div pimpinan, kemudian kita bagi menjadi 2 div, ada judul, kemudian ada tulisan. Oh, ada 3 karena ada div button di sini. Jadi buttonnya kita bagi 3, jadi ada 1 2 3 seperti itu. Kemudian yang kedua ini kita bagi lagi dalam 2 div. Di sini ada gambar, di sini ada tulisan. Maka bisa kita lihat di sini bagian tulisan. Maka di sini kita nggak buat div, gambarnya langsung kita munculkan, tapi untuk paragrafnya kita divkan. Nah, kemudian kita lihat di sini pengaturannya. Kembali ada background color, padding untuk membuat jarak, terus seperti ini. Nah, kemudian kembali karena kita mau tulisannya dalam bentuk flex, dalam ini tulisan termasuk gambarnya ini. Berarti kalau tidak di flex kan berarti nanti gambarnya di atas tulisan ini. Kita tidak mau itu, kita mau secara horizontal tampilannya, maka kita pakai display flex. Nah, kemudian di sini juga kita pakai paragraph display flex, tapi kita buat flex direction column supaya dia tampilannya malah seperti ini, atas bawah seperti itu. Jadi flex direction pun kita bisa atur. Kalau dia row, maka jadi ini dia secara default dia akan bentuk row kalau kita tidak atur. Nah, tapi kalau dia kita atur maka dia column, berarti dalam bentuk vertikal. Baik, kemudian kita lihat ada untuk buttonnya kita buat dalam bentuk seperti ini. Ini ada kelupaan di desain buttonnya, berarti bisa kita lihat di bawah buttonnya yang sudah didesain. Jadi seperti bagaimana cara mendesainnya kita bisa lihat di bagian bawah. Baik, kita lanjut masuk ke dalam bagian berita. Nah, di sini kita bisa lihat buttonnya sudah terdesain ya. Kita lihat nanti bagaimana caranya. Maka bagian berita, maka kita lihat bisa kita bagi 3 div juga. Dalam berita judul, ada gambar, kemudian ada button di sini. Nah, tetapi sepertinya bagian yang ini juga saya buat div. Jadi kita lihat saja. Nah, bagian berita ini kita lihat bagian berita. Nah, ini bagian berita kita bagi dengan judul, bagi dengan isi, kemudian button dot. Berarti kita bagi di sini, saya membuatnya saya bagi 4. Nah, kemudian dalam bagian berita ini saya bagi lagi dalam 3 div. Jadi 1 div, 1 div, 1 div. Seperti itu, tapi sepertinya dalam kelas yang sama saja. Maka saya tidak membuatkan kelas di sini, saya membuatkan div isi. Nah, yang masing-masing div isinya ada gambar, ada tulisannya. Kemudian didivkan lagi untuk membuat kelompok, berarti untuk yang ininya, untuk membuat tulisan ini, karena dia hanya berjejer 3 saja, maka secara khusus ini tidak hanya ketika yang ini hanya di display flex. Nanti bagian isinya saja yang di display flex. Maka kita bisa lihat bagian berita di sini. Nah, di sini berita judul H1 karena walaupun dia judul tetapi tidak mempunyai tidak diboldkan, maka kita berikan weight normal. Berarti dia tidak diboldkan. Nah, kita lihat ini tadi berita isi dia dalam bentuk flex. Nah, seperti itu. Nah, ini semua pengaturan supaya dia bisa kembali. Jadi kita banyak pakai yang sama mirip-mirip kan, text decoration, pakai text align, pakai padding, margin. Dan itu aja yang kita ulang-ulang untuk mengatur posisinya. Coba ya dengan ada display flex, dengan kita bentuk div, maka kita tidak
tidak harus mengatur satu-satu. Jadi ini karena saya sudah mengumpulkan dia dalam isi, nanti kemudian masing-masing bisa kita buatkan. Jadi kalau di sini nanti kita buatkan satu kelompok ini, kita buat margin left sekian, ya otomatis sih akan ikut ini, akan ikut ini. Kalau kita betul dalam menempatkan div-divnya. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat di sini semua pengaturan. Nah, untuk yang button dot ini, nah kita bisa lihat di sini. Nah, untuk button dot kita lihat di sini ada kelas baru yang mungkin belum saya bahas di sebelumnya, ada span. Nah, gunanya span ini sebenarnya berbeda dia dengan div. Jadi div dengan span ini agak mirip, cuma span ini gunanya untuk inline, sedangkan div block. Makanya ketika div kita tidak atur, kita hanya pakai div saja, dia akan tampil secara vertikal, tetapi span karena dia inline, maka dia akan tampilnya secara horizontal. Jadi semua ini span bisa ada saya buat 3. Jadi isi span ini walaupun kosong, tapi inilah yang membuat ada 3 button seperti ini. Nah, jadi dia tanpa diatur display flex atau apapun, dia langsung otomatis dia tampil secara horizontal seperti itu. Nah, untuk membuat display bulat, maka untuk kursor ini maksudnya ketika dia ditunjuk, maka dia akan menjadi pointer, menjadi seperti ini, bentuk tangan di situ. Nah, kemudian ada di sini kita atur height dengan width-nya, kemudian kita berikan background color. Nah, oleh karena itu makanya dia bisa kelihatan seperti ini, dan karena kita atur width sama height-nya. Jadi saya hanya kontainer saja, ini bukan button atau semacamnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat, nah kenapa dia bisa bulat? Karena ini kembali ke ada border radius, tadi kita singgung sebelumnya. Kalau kita pakai persen nilainya, dia akan semakin membulat. Nah, kalau nilainya 50%, maka dia akan bulat itu seperti ini. Nah, terus kita lihat lagi ada efek ketika dia dikursorkan, backgroundnya menjadi warna biru. Lagi-lagi itu karena apa? Karena kita memakai hover. Nah, sekarang untuk button. Nah, buttonnya itu saya hanya pakai button biasa, tapi saya atur dia menjadi bordernya saya ganti warnanya karena dia pakai warna biru. Nah, kemudian hurufnya saya padding supaya dia agak di tengah seperti itu. Nah, kemudian saya pakaikan border radius supaya dia agak melengkung seperti itu. Nah, kemudian ada agenda. Nah, agenda ini dalam bentuk div juga dengan background warna biru, ada terdiri dari angka lagi dan tulisan, di display flexkan lagi. Jadi ini berita sama agenda ini sudah agak mirip-mirip, dan termasuk video. Nah, video juga agak mirip-mirip, maka saya tidak akan tunjukkan lagi karena dia agak mirip saja. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini untuk link-link. Nah, kita bisa lihat di sini untuk bagian kerjasama hanya pakai gambar-gambar saja, kemudian kita display flexkan. Nah, kerjasama gambar, gimana kerjasama gambarnya? Nah, ini ada display flex seperti itu. Nah, di sini ada kembali lagi ada display flex, jadi display flexkan saja. Nah, yang untuk alamatnya ini, nah kalau saya kita lihat baik-baik di sini, nah di sini ada sebenarnya dia di antara dua div. Untuk bagian alamat ITB ini, div yang bagian atas, jadi kita lihat kalau saya bisa kita lihat sih backgroundnya agak beda warna di situ. Dari situ kita bisa lihat, rupanya dia di antara dua div. Maka dari itu, nah ini harus kita atur gimana supaya dia saling bertumpuk. Nah, kalau kita lihat di sini, saya pakai transform supaya saya langsung dia otomatis dia seperti position relatif, jadi dia akan terpisah, dia bisa menumpuk kontainer lain. Nah, kita pakai transform saja. Nah, transform ini makanya dia bisa agak di tengah-tengah ini. Nah, translate kalau dia nilainya min, maka ini harusnya dia kalau dari codingannya lokasinya itu bagian alamat ITB ini pas di bagian bawah bagian kerjasama. Berarti yang kerjasama itu yang bagian ini. Nah, tapi karena kita translate Y-nya -10, artinya kita naikkan. Nah, jadi kalau dia positif malah kita turunkan. Makanya dia bisa menimpa kontainer bagian kerjasama ini.
seperti itu, ya ada efek seperti itu. Dan selanjutnya semuanya hanya penampilan gambar. Ini pun juga dalam bentuk div seperti ini, kita bisa lihat. Nah, ini dalam bentuk div dan yang lainnya. Nah, sekian presentasi tugas saya dalam membentuk meniru beranda dari salah satu situs, di mana situs yang kami pilih itu adalah situs ITB. Baik, sekian dari yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu bagi kita semua, terutama dalam mendesain halaman HTML. Jadi desain ini masih hanya bagian desain tampak luarnya, belum bisa berjalan gambarnya seperti ini. Kalau bisa kita lihat, kalau kita klik bagian ini, nanti akan menggunakan JavaScript. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahas penggunaan JavaScript. Terima kasih, sampai jumpa.